Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina Nur Aini dengan NIM 191910501003 dari kelas A, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Jember. Video ini saya buat untuk menyelesaikan ujian akhir semester dari mata kuliah Evaluasi Sumber Daya Lahan. Di video ini saya akan membahas manajemen resiko sumber daya lahan di Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Manajemen resiko sumber daya lahan di Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Latar belakang, Kecamatan Sukapura merupakan salah satu kecamatan yang rentan akan bencana tanah longsor. Kerap kali yang menjadi perhatian pemerintah kecamatan maupun BPBD Kabupaten Probolinggo saat terjadi longsor adalah di Desa Sapikerep dan Ngadisari. Karena ruas jalan utama Desa Sapikerep dan Ngadisari merupakan akses jalan utama menuju wisata Gunung Bromo. Desa Sariwani merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Sukapura. Desa yang berada pada ketinggian sekitar 800 sampai 2300 mdpl ini terletak tidak jauh dari jalur wisata Gunung Bromo. Ini mendapatkan julukan Desa-Desa Seribu Selfie di Kabupaten Probolinggo. Wisata Bukit Seribu Selfie ini menjadi wisata penunjang keindahan alam Gunung Bromo yang mana Gunung Bromo sendiri merupakan salah satu ikon kebanggaan Kabupaten Probolinggo. Karena Gunung Bromo sangat masyhur dengan sejuta keindahannya yang sudah terkenal sampai mancanegara. Kondisi geografis Desa Sariwani yang berada di lereng Pegunungan Tengger ini posisinya memanjang hingga puncak 30 atau berbatasan langsung dengan Kabupaten Lumajang. Bahkan dapat dilihat lautan pasir Gunung Bromo pun terlihat jelas dari desa ini. Salah satu faktor penting pada wilayah tersebut yang menjadikannya sebagai daerah rawan bencana adalah kondisi tanah yang tidak stabil dan ditambah lagi dengan curah hujan yang cukup tinggi di wilayah Kabupaten Probolinggo yang bisa saja terjadi secara tiba-tiba dan sewaktu-waktu akan mengakibatkan bencana longsor. Identifikasi kawasan. Kabupaten Probolinggo terletak pada posisi 112 derajat 50 menit sampai 113 derajat 30 menit bujur timur dan 7 derajat 40 menit sampai 8 derajat 10 menit lintang selatan yang mempunyai luas wilayah mencapai 1696,16 km persegi. Sementara itu, Kabupaten Probolinggo mempunyai kondisi geografis yang terdiri dari daratan pada bagian utara, lereng gunung pada bagian tengah, dan dataran tinggi pada bagian selatan dengan tingkat kesuburan pada pola penggunaan lahan yang berbeda, yang terdiri dari 24 kecamatan, 325 desa, dan 5 kelurahan. Batas Kabupaten Probolinggo antara lain sebelah utara yaitu berbatasan langsung dengan Selat Madura, sebelah timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Situbondo, sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember, sebelah barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Pasuruan. Kondisi geografis. Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu wilayah yang memiliki keragaman topografi. Dilihat dari topografinya, Kabupaten Probolinggo terletak di antara lereng gunung-gunung yang membujur dari barat ke timur,
yaitu Gunung Semeru, Gunung Argapuro, Gunung Tengger, dan Gunung Lamongan. Kabupaten Probolinggo terletak pada ketinggian 0 hingga lebih dari 2.500 meter di atas permukaan laut atau DPL. Berikut adalah topografi Kabupaten Probolinggo. Kemiringan 0 sampai 2%, luas kawasannya 40.071 dengan 28,34%. Kemiringan 2 sampai 5% dengan luas kawasan 41.721 dengan 24,59%. Kemiringan 15-40% dengan luas kawasan 20.969 hektar dengan 12,36%. Kemiringan lebih dari 40% dengan luas kawasan 58.856 hektar dengan 34,69%, dengan jumlah luas kawasan yaitu 169.617. Berikut merupakan peta geologi Kabupaten Probolinggo. Berikut merupakan peta tutupan lahan Kabupaten Probolinggo. Berikut merupakan peta ketinggian Kabupaten Probolinggo dan peta kemiringan lereng Kabupaten Probolinggo. Kondisi geografis Desa Sariwani. Desa Sariwani, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo memiliki 5 dusun. Dusun yang berada di Desa Sariwani diantaranya adalah Dusun Sariwani, Dusun Proyek, Dusun Kertowani, Dusun Nganjir, dan Dusun Gendong. Dusun Sariwani terdapat di ketinggian paling rendah di antara dusun yang ada di Desa Sariwani. Dusun kedua setelah Sariwani yaitu Dusun Proyek. Dusun ketiga adalah Dusun Kertowani, dusun keempat adalah Dusun Nganjir, dan yang terakhir adalah Dusun Gendong yang berada di dataran paling atas. Desa Sariwani merupakan desa yang ada di dataran tertinggi di Kecamatan Sukapura. Dusun Sariwani mencapai ketinggian 940 mdpl, sedangkan Dusun Proyek berada di ketinggian 1.240 mdpl. Dusun Kertowani berada pada ketinggian 1.330 mdpl. Pada ketinggian 140-30 mdpl terdapat di Dusun Nganjir, dan Dusun Gendong berada di ketinggian 1.940 mdpl. Tata guna lahan merupakan suatu bagian yang ada di suatu desa. Tata guna lahan yang berada di Desa Sariwani dimanfaatkan untuk berbagai macam aspek. Adapun beberapa macam tata guna lahan yang terdapat di Desa Sariwani bisa dilihat dari peta di samping. Peta di atas menunjukkan tata guna lahan yang ada di Desa Sariwani, Sukapura, Probolinggo. Adapun pembagian tata guna lahan di Desa Sariwani yaitu permukiman, hutan, tegalan, dan laut pasir Gunung Bromo. Tata guna lahan yang paling luas adalah lahan perhutani, karena di Desa Sariwani masih banyak lahan perhutanan dan perkebunan. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana manajemen resiko sumber daya lahan di Desa Sariwani, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Yang kedua, bagaimana analisa manajemen resiko Desa Sariwani, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Yang ketiga, bagaimana alternatif penanganan dan langkah penanganan bencana tanah longsor di Desa Sariwani, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Manajemen resiko sumber daya lahan. Efektivitas manajemen resiko
Bencana tidak hanya aktivitas pada penanganan bantuan bencana saja, namun meliputi seluruh aktivitas seperti dalam model 4 fase manajemen risiko bencana sebagai berikut. Tahap yang pertama adalah tahap preparedness. Pada tahap ini, pemerintah perlu menekankan pada keselamatan jiwa masyarakat dan lingkungan wilayah bencana. Praktek manajemen risiko bencana secara terpadu dan komprehensif mutlak diperlukan. Pada sisi lain, pemahaman bencana pada masyarakat merupakan bagian penting pada fase ini. Dalam hal ini, masyarakat perlu memahami respon dan tindakan mereka dalam peristiwa bencana tersebut. Yang kedua adalah tahap mitigation. Kegiatan emergensi memfokuskan pada pengurangan akibat negatif bencana. Kunci respon selama masa mitigasi meliputi keputusan tentang pengembangan ekonomi, kebijakan pemanfaatan lahan, perencanaan, infrastruktur seperti jalan dan fasilitas umum, dan identifikasi penemuan sumber daya guna mendukung investasi. Yang ketiga adalah tahap respon. Tahap respon sangat diperlukan koordinasi yang baik dari berbagai pihak. Koordinasi memungkinkan pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana dapat diberikan secara cepat, tepat, dan efektif. Tahap yang keempat adalah tahap recovery. Tahap recovery merupakan fase aktivitas penilaian dan rehabilitasi kehancuran akibat bencana. Pada fase ini, ditekankan pada proses pendistribusian bantuan. Proses tersebut meliputi penentuan dan monitoring bantuan pada masyarakat yang terkena bencana. Analisa manajemen risiko ada 4. Yang pertama, penentuan zonasi risiko bencana. Yang kedua, identifikasi faktor yang mempengaruhi terhadap kerentanan bencana. Yang ketiga, merumuskan zona kerentanan bencana. Yang keempat, penentuan zona risiko bencana. Berikut merupakan peta tingkat kerawanan tanah longsor di Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan peta tersebut, terdapat 4 tingkat kerawanan daerah tanah longsor yang ada di Kecamatan Sukapura. Tingkat kerawanan tidak rawan terdapat pada Desa Jetak, Kedasi, Kepung, Ngadas, Ngadirejo, Ngadisari, Pakel, Sapikerep, Sariwani, Sukapura, Wonokerto, dan Wonotoro dengan luas 4.572,03. Tingkat kerawanan rendah terdapat di Desa Jetak, Kedasi, Ledo Ombo, Ngadas, Ngadirejo, Ngadisari, Pakel, Sapikerep, Sariwani, dan Sukapura dengan luas sejumlah 3.513,02. Tingkat kerawanan sedang terdapat di Desa Jetak, Ngadas, Ngadirejo, Sapikerep, Sariwani, Sukapura, Wonokerto, dan Wonotoro dengan jumlah luas 2.630,4 hektar. Tingkat kerawanan tinggi terdapat di Desa Jetak, Kedasi, Ledo Ombo, Ngadas, Ngadirejo, Ngadisari, Pakel, Sapikerep, Sariwani, Wonokerto, dan Wonotoro dengan jumlah 2.139,84 hektar. Alternatif penanganan. Yang pertama, pahami apa itu tanah longsor. Dengan kita memahami apa itu tanah longsor, kita dapat mengetahui bagaimana tanah longsor tersebut. Yang kedua, cara mencegah tanah longsor. Dengan kita mengetahui cara mencegah bencana tersebut, kita bisa mencegahnya. Yang ketiga adalah sistem peringatan dini. Yang keempat adalah pendidikan mengenai tanah longsor. Yang kelima adalah Satgas Penanganan Bencana. Langkah penanganan dari bencana tanah longsor.
Keberhasilan manajemen risiko bencana tidak terlepas dari peran berbagai pihak seperti relawan, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, atau non-governmental organization atau NGO, pemerintah, bahkan masyarakat dunia internasional. Kerjasama berbagai pihak tersebut akan mempercepat menanggulangi berbagai persoalan bencana dan meminimalkan dampak risiko yang ditimbulkan akibat bencana secara cepat dan efektif, baik secara short term maupun long term di wilayah yang terkena musibah tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.